Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat software semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 156-160. Li Wenyuan segera berkata, sebenarnya, semakin kuat orang besar, semakin damai mereka, semakin mereka memperhatikan moralitas dan etiket. Jika tidak, apakah mereka dapat duduk di posisi ini? Zhao Yalan juga mengangguk. Iya, itu benar, orang sebesar itu masuk akal. Li Ziran merasa masalah ini rumit, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Di matanya, jarak antara Ye Junlin dan keluarga Xiao terlalu besar. Garis bawah masalah kembali ke keluarga ibunya sangat penting. Hal yang sama berlaku untuk Li Wenyuan, sebagai menantu keluarga Zhao, akan sangat bagus jika dia bisa bersinar di jamuan ulang tahun. Sekarang keluarga Xiao telah mengirim 100 juta, Li Wenyuan dan Zhao Yalan penuh percaya diri. Semuanya kembali normal, dan proyek pewarnaan Plum telah membaik. Beberapa perusahaan telah meminta kerjasama. Lagi pula, setelah taman ekologi dikembangkan, akan ada pasar untuk catering, akomodasi, dan sebagainya. Siapapun yang lebih cepat akan dapat memanfaatkan peluang. Ngomong-ngomong, King's Landing, saya ingin berbicara tentang kerjasama pagi ini. Sebuah perusahaan catering dengan merek dagang asing berharap mereka akan melakukan proyek makanan barat di taman ekologi. Apakah Anda ingin pergi? Li Ziran bertanya. Di pagi, bicara saja. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Karena Ye Junlin memang memiliki urusan yang harus dilakukan hari ini. King Long yang memberitahu mereka, datang ke manor di mana beberapa orang di King Long tinggal. Suzaku menyerahkan sebuah dokumen. Laporkan kepada Jenderal, Legiun Tianlong dari Brigade Besi Yan Huang telah berhasil menyelesaikan misinya dan mundur dari medan perang garis depan. Menurut peraturan, sekarang mundur ke daerah militer Jinling, ibu kota provinsi di sebelah. Untuk beristirahat, tolong beri instruksi. Suzaku memberi hormat. Ye Junlin melihat dokumen itu dan mengangguk. Oke, biarkan Legiun Tianlong melakukan penyesuaian terlebih dahulu, dan tunggu instruksi saya selanjutnya. Lebih besar dari sebagai panglima tertinggi dari 9 zona perang, Ye Junlin memiliki hak untuk memobilisasi pasukan sesuka hati. Tapi dia biasanya menggunakan tentara pro yang dia kembangkan di medan perang perbatasan, Brigade Besi Yan Huang. Brigade Besi Yan Huang dibagi menjadi beberapa tim, dan efektivitas tempur Legiun Tianlong berada di garis depan, sangat kuat. Legiun Tianlong telah bertempur di perbatasan selama 2 tahun penuh kali ini, dan sekarang saatnya untuk beristirahat. Hanya beberapa hari kemudian, saya akan pergi ke Jinling, ibu kota provinsi, untuk menghadiri pesta ulang tahun Nenek Ziran, lalu saya akan pergi ke distrik militer Jinling, ibu kota provinsi, kata Ye Junlin. Sungguh hebat, semua prajurit tentara Tianlong ingin bertemu denganmu, Jenderal. Suzaku tertawa. Setelah kembali pada malam hari, Li Ziran memberitahu Ye Junlin bahwa kerjasama hari ini telah dirundingkan. Perusahaan catering Vic langsung memberikan deposit sebesar 30 juta yuan untuk menyelesaikan kerjasama tersebut. Ini adalah uang pertama yang diperoleh proyek. Li Ziran menyerahkan kartu kepada Ye Junlin. Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin tertegun. Bukankah kamu meminjam 5 juta saat itu? Pergi dan bayar kembali uangnya. Ternyata Li Ziran selalu mengingat masalah ini. Oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Setelah Ye Junlin menerima kartu itu, dia mulai memeriksa kontrak Vic Catering. Ternyata menjadi anggota Kamar Dagang Suzhou Hangzhou. Pemerintah daerah telah memberikan banyak kebijakan preferensial kepada perusahaan yang dijalankan oleh orang asing ini. Ini jauh lebih baik daripada perusahaan domestik. Ye Junlin menghela nafas. Tampaknya lokalitas lebih mendukung perkembangan orang asing, memberikan kemudahan dan kebijakan preferensial. Bahkan terkadang membuka saluran hijau. Li Ziran tersenyum. Kamu baru tahu, selalu seperti ini, orang asing ini memiliki hak istimewa dalam segala hal yang kita lakukan di sini. Tidak ada yang bisa kita lakukan, wajah Ye Junlin berubah. Apakah mereka lebih unggul? Konyol. Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Mereka lebih unggul, semua orang setuju. Ye Junlin mengerutkan kening.
Saya di China, kapan giliran orang-orang ini menjadi lebih unggul? Asing diterima di mana-mana, siswa internasional itu bahkan lebih baik, dan sekarang banyak gadis menyukai siswa asing. Dan ketika mereka melihat wajah asing, mereka ingin mendedikasikan hidup mereka. Ada banyak fenomena seperti itu, dan saya tidak dapat membantu jika menurutku itu tidak adil. Li Ziran merentangkan tangannya tanpa daya. Ini telah terjadi berkali-kali selama bertahun-tahun. Terkadang ketika Anda pergi untuk berpartisipasi dalam penawaran, standar seleksi bukanlah kekuatan dan prospek Anda, tetapi orang asing ini. Mata Ye Junlin berkedip karena kedinginan. Ngomong-ngomong, aku punya uang, dan aku akan membeli suite untuk ayah, tapi rumah tua itu masih atas nama ayah, dan dia akan mengalihkan kepemilikan rumah tua itu kepada ibu besok. Apa yang kamu lakukan, menurutmu? Li Ziran bertanya. Kamu bisa mendistribusikan uang yang kamu hasilkan sendiri. Keesokan harinya, Li Wenyuan datang ke biro manajemen perumahan dengan penuh semangat. Ada antrian panjang di gerbang otoritas perumahan. Li Wenyuan menunggu dalam antrean selama 1 jam penuh sebelum mendatanginya. Ketika Li Wenyuan dengan senang hati mengambil materi dan masuk. Pada saat ini, 2 orang tiba-tiba melompat dari samping dan bergegas, langsung menghalangi di depannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu mengantre. Teriak Li Wenyuan segera. 2 sosok tinggi di depan mereka menoleh, dan mereka adalah 2 orang asing. Mereka benar-benar mengangkat jari tengah ke arah Li Wenyuan. Pergi, Li Wenyuan tertegun, butuh waktu 1 jam untuk berdiri dalam antrean. Tetapi saya dihina bahkan jika saya dipotong dalam antrean. Ini adalah intimidasi murni, bukan hanya Li Wenyuan yang tidak bahagia. Orang-orang di belakang Li Wenyuan juga tidak setuju. Mengapa semua orang mengantri dengan baik? Mengapa Anda langsung mengantri? Itu adalah periode puncak saat ini, dan setidaknya ada 70 atau 80 orang berbaris di belakang Li Wenyuan. Apakah kedua orang ini melompat dalam antrean saat pertama kali tiba, atau hanya melompat di depan barisan? Tidak peduli siapa mereka akan marah. Ayo ke belakang dan berbaris, jangan langsung berbaris. Turun sekarang, tidak peduli latar belakang apa yang kamu miliki, cepatlah berbaris. Sekelompok orang berteriak pada kedua orang asing itu. Mereka telah menyebabkan kemarahan, hanya saja kedua orang asing itu acuh tak acuh, dan mereka bahkan tidak mau berbalik. Melihat begitu banyak orang yang mendukungnya, Li Wenyuan pun mengumpulkan keberaniannya, dan dia melangkah maju untuk mendorong mereka berdua. Keduanya berbalik, salah satu dari mereka bertanya dengan ekspresi tidak senang, "Ada apa? Kamu tidak bisa mengantre, pergi ke belakang dan berbaris dengan jujur. Tidakkah kamu melihat ada begitu banyak orang yang mengantri di belakang?" Li Wenyuan berkata dengan dingin. Yang lain juga menggema. "Iya, Anda semua datang untuk berbaris dengan jujur, Anda tidak memiliki hak istimewa, sama seperti kami." Hanya 2 orang asing yang mencibir. "HMPH, kami tidak pernah mengantri di China. Bagaimana tim, kami memiliki prioritas dalam semua yang kami lakukan, lagi pula, hal-hal yang kami lakukan jauh lebih penting daripada Anda, HMPH." Berbaris di belakang, semua orang berteriak. "Terserah aku selanjutnya, kalian berdua berbaris untukku." Li Wenyuan maju selangkah dengan formalitas, ingin masuk. Tapi itu diblokir oleh 2 orang asing. Salah satu dari mereka mengambil dokumen Li Wenyuan. Cila, dia benar-benar merobek semua prosedur untuk Li Wenyuan. Dalam sekejap, Li Wenyuan tercengang. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Tidak ada yang menyangka kedua orang asing ini begitu berani. Itu benar-benar merobek semua prosedur untuk orang-orang. Orang yang lebih rendah, cepat dan keluar. Kedua orang asing itu mengangkat jari tengah mereka ke arah Li Wenyuan, mengutuk dan mendorong Li Wenyuan. Li Wenyuan berkata dengan marah, "Aku bertengkar denganmu." Tentu saja Li Wenyuan bukan tandingan 2 pria berusia 1,9 meter itu, dan segera ada 2 bekas tamparan lagi di wajahnya. Hal menjadi besar, staf keluar satu demi satu. Seorang pria parubaya di kepala berkata dengan marah, "Saya Zhang Lixi, direktur yang bertugas hari ini, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan." Semua orang buru-buru berteriak,
mereka mengantre, mereka bahkan merobek prosedur. Mereka bahkan memukuli orang. Yuzi Li Wenyuan berteriak pada pengalamannya sendiri. Setelah Zhang Lixi, dia segera mengirim kedua orang asing itu ke aula. Dua pria, bisnis Anda sangat penting, jadi tolong lakukan dulu. Zhang Lixi sebenarnya melakukan ini di bawah hidung puluhan orang. Langkah ini secara alami menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di antara semua orang. Mengapa mereka bisa masuk? Izinkan saya menjelaskan alasannya. Dalam arti tertentu, mereka memiliki hak istimewa. Mereka datang kepada kami untuk membantu kami berkembang. Saya tidak tahu berapa banyak pendapatan yang ingin mereka hasilkan. Dibandingkan dengan Anda, urusan mereka adalah yang paling penting. Apa terjadi pada tim, itu tidak banyak mempengaruhimu. Zhang Lixi menjelaskan, tapi apa? Pergilah jika kau tidak mau. Kurang dari BR lebih besar dari sikap Zhang Lixi sangat tegas. Sekarang semua orang berbaris dengan patuh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Li Wenyuan berkata dengan marah, bagaimana dengan masalah saya? Beri saya penjelasan, prosedurnya telah dirobek. Zhang Lixi melirik kertas bekas di tanah, dan berkata dengan mencibir, jika prosedurnya telah dirobek, lewati saja lagi. Lalu bagaimana dengan memukuliku? Katakan, Li Wenyuan menunjuk ke wajahnya. Zhang Lixi mencibir dan berkata, orang-orangku melihat bahwa kamu melakukannya lebih dulu. Kamu, Li Wenyuan hendak meledak. Saat ini, seorang anggota staf berlari keluar dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Zhang Lixi. Setelah Zhang Lixi mendengarnya, wajahnya sedikit berubah. Dia menatap Li Wenyuan dan berkata, apakah kamu masih ingin menangani bisnis, Li Wenyuan? Tertegun, apa maksudmu? Kedua pria itu sangat marah pada perilaku kasarmu barusan. Mereka hanya memaafkanmu jika mereka memintamu untuk berlutut dan meminta maaf. Kata Zhang Lixi, Li Wenyuan tampak luar biasa. Apa? Mereka mengantre dan memukuli orang untuk merobek kontrak saya, dan malah meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf. Apakah ada alasan? Hehe, ini benar-benar salahmu, Zhang. Lixi sangat jalan yang serius. Li Wenyuan tercengang, salahku. Tahukah kamu, kedua orang ini memiliki banyak latar belakang, perusahaan mereka tidak tahu berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan dan berapa banyak masalah pekerjaan yang akan mereka selesaikan. Ini bagus untuk Suzhou dan Hangzhou serta untukmu waktu mereka sangat berharga. Jadi apa salahnya bergabung dengan tim? Apakah kamu tidak salah menyia-nyiakan urusan orang lain? Li Wenyuan terkejut dengan omong kosong ini. Apa maksudmu, aku? Kamu apa? Apakah kamu masih ingin melalui formalitas lagi? Biar ku beritahu dengan jelas. Jika kamu tidak meminta maaf kepada orang lain, kamu bahkan tidak berpikir untuk menjalani prosedur, percaya atau tidak, aku akan menguncimu selama sisa hidupmu. Zhang Lixi dengan terang-terangan mengancam. Li Wenyuan benar-benar tercengang. Tidak menyangka akan seperti ini. Saya tidak berharap Zhang Lixi memperlakukan rekan senegaranya dengan sangat kejam. Yang lain tidak berani berbicara. Jika ada yang mengatakan satu kata lagi, Zhang Lixi tidak akan berbisnis untuknya. Setiap orang hanya bisa membuka satu mata dan menutup satu mata. Bagaimana menurutmu? Katakan padaku, Zhang Lixi bertanya dengan tajam. Saya memilih untuk meminta maaf dan melalui formalitas. Li Wenyuan akhirnya menundukkan kepalanya. Untuk memiliki rumah baru untuk ditinggali dan pemindahan kepemilikan yang sukses, dia memilih untuk menahan diri dan meminta maaf. Oke, kedua pria itu kebetulan punya waktu hari ini, dan mereka menyuruhmu pergi ke barisan belakang sekarang. Ketika kamu sampai di depan lagi, aku ingin kamu meminta maaf kepada mereka. Jika mereka puas, maka aku akan melakukannya. Tangani formalitas dan bisnis. Zhang Lixi menepuk wajahnya. Li Wenyuan hendak meledak. Saya katakan sebelumnya bahwa waktu sangat berharga. Tetapi sekarang saya memiliki waktu luang untuk melihatnya berbaris. Oke, aku berjanji. Li Wenyuan bertahan lagi, dan sampai di baris terakhir. Melihat ini, kedua orang asing di dalam tertawa terbahak-bahak. Dia juga mengangkat jari tengahnya ke arah Li Wenyuan, dan masih memaki. Zhang Lixi tersenyum dan melayani kedua paman asing itu, menyajikan kopi di sana-sini.
Li Wenyuan berdiri di belakang, wajahnya pucat karena marah. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah, tidak bisa membiarkannya pergi. Ngomong-ngomong, tanya Ye Junlin apa yang bisa kamu lakukan. Setelah menerima telepon dari Li Ziran yang mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Li Wenyuan, Ye Junlin langsung pergi ke Biro Manajemen Perumahan. Saya menemukan antrean panjang di gerbang otoritas perumahan. Li Wenyuan berdiri di belakang dengan wajah marah dan dua kep tangan merah di wajahnya. Ye Junlin berjalan ke depan dan bertanya, "Ayah, ada apa denganmu? Ceritakan semuanya pada Ye Junlin." Ye Junlin akan meledak setelah mendengar ini. Dia masih mendiskusikan masalah ini dengan Li Ziran tadi malam, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini, dan itu adalah ayah mertuanya. Ye Junlin menarik Li Wenyuan dan berjalan ke depan. "Ayo pergi, ayah. Aku akan meminta penjelasanmu, bagaimana masalah ini bisa dibiarkan begitu saja," kata Ye Junlin dengan marah. Li Wenyuan juga memiliki keberanian di hatinya, dan bergegas mengikuti Ye Junlin. "Siapa yang memukulnya? Keluar!" Ye Junlin berdiri di depan pintu dan berkata dengan marah. Saat ini Zhang Lixi dan stafnya keluar satu demi satu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Li Wenyuan, dia langsung berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku menyuruhmu untuk berbaris di luar?" "Aku bertanya siapa yang memukulmu?" Ye Junlin bertanya dengan suara dingin. "Hei, penyelamat ada di sini, izinkan saya memberitahu Anda. Anda tidak akan pernah bisa menjalani prosedur dalam hidup ini, saya akan memblokir Anda selama sisa hidup Anda kulit." Zhang Lixi tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah. Li Wenyuan ketakutan. Ye Junlin melirik lencananya, dan berkata dengan dingin, "Zhang Lixi, kan? Iya, ada apa denganku? Apakah kamu ingin mengeluh kepadaku atau apa?" teriak Zhang Lixi, menunjuk ke hidung Ye Junlin. Ye Junlin mengabaikannya, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Hei, Lao Zhou meminta Direktur Biro Manajemen Perumahan untuk datang. Tanyakan padanya apakah dia mengenal seseorang bernama Zhang Lixi." Ye Junlin berkata dengan dingin. Zhou Yuheng di ujung telepon menyeka keringat dinginnya. Sekretaris pertama Zhang Xiaoliang bertanya, "Apa yang terjadi dengan wali kota? Cepat dan beritahu Yue Zhixiang dari Biro Manajemen Perumahan untuk pergi ke Biro Manajemen Perumahan. Seorang pria bernama Zhang Lixi telah menyinggung Jenderal Kunlun." Zhou Yuheng segera berkata. Ketika Zhang Lixi melihat Ye Junlin menutup telepon, dia mencibir dan berkata, Apakah kamu sudah selesai menelepon? Apakah kamu akan membunuhku atau memecatku?" Ye Junlin mendorongnya pergi dan masuk ke aula, matanya tertuju pada kedua orang asing itu. "Kalian memukuli seseorang." Melihat ini, kedua orang asing itu berdiri, selangkah demi selangkah menuju Ye Junlin. "Iya, kami berhasil. Apakah kamu ingin balas dendam?" Kedua orang asing itu fasih berbahasa Mandarin dan memandang Ye Junlin dengan jijik. Minta maaf karena memukul seseorang." Perintah Ye Junlin, "Minta maaf, mustahil, bagaimana kita bisa meminta maaf kepada monyet berkulit kuning?" Kedua orang asing itu sangat arogan. Ye Junlin dan Li Wenyuan adalah orang yang lebih rendah di mata mereka. "Saya tidak memperhatikannya sama sekali. Kamu harus minta maaf karena memukul seseorang." Ye Junlin bertekad, dan sedikit udara dingin keluar dari tubuhnya. Kedua orang asing itu sangat tidak puas dengan cara Ye Junlin memandang mereka. Karena mereka lebih tinggi dari Ye Junlin, mereka memandangnya. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk mendorong Ye Junlin. Bang, tapi tendangan Ye Junlin seperti kilat, mengenai lutut pria itu. Dalam sekejap, pria itu jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Bang, orang lain mengalami nasib yang sama, berlutut di tanah dan berteriak. Keduanya berjuang untuk bangun, tetapi Ye Junlin menginjak bahu mereka dengan kedua kaki, dan keduanya tampak putus asa oleh bola, tidak dapat bangkit lagi. "Saya hanya bisa berlutut dengan patuh, ayah. Kamu bisa menamparkan mereka sebanyak mereka menamparmu," kata Ye Junlin kepada Li Wenyuan. Li Wenyuan ragu sejenak, lalu melangkah maju. "Papa," beberapa tamparan berturut-turut ditampar ke wajah mereka berdua, membuat suara yang tajam.
Li Wenyuan menghela nafas. Oke, sangat bagus, sangat memuaskan. Wow lala, orang-orang yang berbaris di luar bertepuk tangan. Siapa yang tahan diintimidasi oleh orang lain di wilayah mereka sendiri? Sangat keren sekarang, ingat. Ini Huaxia, Anda paling setara dengan kami. Ini bukan tempat di mana Anda dapat terlibat dalam hak istimewa, Ye. Junlin berkata dengan dingin. Kedua orang asing itu menatap Ye Junlin dengan jijik. Monyet rendah, Anda hanya menunggu sesuatu terjadi, kamu selesai. Zhang Lixi juga menggema. Ya, kamu sudah selesai, apakah Anda sendiri tahu apa yang Anda lakukan? Seberapa salahkah saya meminta mereka untuk meminta maaf? Kata Ye Junlin. Dia menendang kedua orang asing itu dan berkata dengan marah, minta maaf. Pertama, saya minta maaf karena telah mengantre. Kedua, saya minta maaf karena merobek prosedur orang lain. Ketiga, saya minta maaf karena memukul seseorang. Saat ini, Li Wenyuan merasa menantu ini terlalu mendominasi. Di mana pemborosan, Li Wenyuan juga berteriak, ya, meminta maaf. Hei, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kalian terlibat dalam masalah besar. Zhang Lixi segera berteriak. Tapi Ye Junlin tidak memperhatikan sama sekali. Dia memandangi dua orang asing yang marah itu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mau minta maaf, kan? Sangat bagus, saya punya cara untuk membuat Anda meminta maaf, dan Anda akan diusir dari Tiongkok. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tidak berguna, Anda benar-benar selesai. Zhang Lixi memperingatkan. Ye Junlin tersenyum, kenapa? Apakah Anda tidak senang melihat paman asing Anda berlutut? Saya mendengar itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk hak istimewa tersebut? Anda mengantre rekan senegara Anda selama 1 atau 2 jam. Biarkan orang-orang ini mengantre, apakah Anda berlutut dan tidak dapat berdiri? Ngomong-ngomong, biarkan aku memberitahumu, formalitasmu tidak akan pernah dilakukan lagi. Zhang Lixi mengancam. Haha, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Saat itu, sebuah mobil putih berhenti di pinggir jalan, bersambung.